Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, saya ada di Cibubur. Ini agrowisata Cibugari. Kita akan ngobrol hari ini tentang persapian. Sapi, susu sapi, dengan salah seorang kawan saya yang luar biasa itu ya. Petani sapi, santri, alumni Gontor. Haji Rahmat Hidayat, dikenal juga dengan Bang Rahmat Sapi, adalah generasi ketiga peternak sapi di kalangan penduduk asli Jakarta. Dulu Jakarta dikenal sebagai salah satu sentra peternakan sapi, terutama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sekarang sudah banyak berubah menjadi gedung-gedung yang akhirnya kemudian peternakan sapi berpindah ke berbagai daerah pinggiran, salah satunya adalah di Cibubur. Bang Rahmat selesai SD lalu melanjutkan di Gontor. Di Gontor pengalaman di organisasi adalah di bagian koperasi pelajar. Selesai dari Gontor melanjutkan ke IAIN Jakarta. Selesai dari IAIN Jakarta melanjutkan mengembangkan peternakan sapi ini menjadi salah satu destinasi wisata, terutama destinasi wisata pendidikan. Orang datang ke sini melihat bagaimana proses pemerahan sapi, bagaimana kemudian hasil dari pemerahan sapi itu diolah jadi susu, yogurt, keju, dan sebagainya. Yo, assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam. Ya, Bang Rahmat, boleh ceritain ya. Ini kenal sapi mulai kapan ini? Saya main sama sapi ya, kalau kenal mungkin sejak lahir itu karena kakek ya. Kakeknya udah melihara sapi. Melihara sapi. Nah, kemudian gemar di sapi itu dilatih oleh orang tua sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD kenal sapi. Kelas 4 SD itu awalnya ketika ayah saya mau bersihin kandang sapi, saya yang nimpain airnya. Jadi ayah dulu peternak sapi juga? Iya, saya peternak sapi. Nah, ketika beliau mau bersihin kandang sapi ya, zaman dulu nggak ada selang-selang itu Ustaz. Iya. Adanya ya itu sumur adanya. Pakai sumur yang pakai timba. Iya. Nah, kita nimbain airnya, kita angkutin ke ayah saya untuk mandikan sapi, untuk kasih makan sapi. Awalnya itu. Kemudian ketika ada sapi yang pup, nah, saya disuruh bersihkan. Kelas SD. Kelas SD. Nah, mulai ternak sapi sendiri gimana ceritanya? Terus dari Gontor, awal kuliah saya coba menjajaki jualan susunya di kantin kampus sama di Kopma. Dari mana susunya itu? Dari punya orang tua. Punya orang tua itu ya? Nah, orang tua saya bikin rasa-rasa, saya taruh di Kopma, masih pakai plastik ya, saya pakai botol. Dengan susu itu alhamdulillah satu kampus kenal sama saya, cuma ini sapi. Sapi ada susu nggak? Ada. Kemudian saya kembangkan lagi ke pesantren-pesantren, alumni dari Remaja, kemudian dari Palang Bintang, itu saya drop 1 minggu 1000 pack susu. 1000 pack itu bentuknya apa? Begini? Plastik, yang plastik? Bukan pakai botol zaman dulu. Pakai plastik ya? Kemudian selain itu juga saya pengen melihat pasarnya gimana sih nih. Iya. Saya jualan di lampu merah, bawa 50 pak ya, 50 pack plastik ya, kurang 200 cc. Dari pagi sampai siang laku cuma 2 bungkus. Di perempatan mana? Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo ya. Pasar Era. Nah, kemudian di terminal saya jualan. Oh. Nah, cuma Sabtu saya ngajar karena bahasa Arab
ikut bahasa Inggris, saya belajar di Sanawiyah Aliyah PKP di Ciracas. Kemudian waktu saya dagang di terminal, ketika saya sedang jajakan susu, ada murid saya. Pak Guru, kok jualan susu katanya? Saya sekarang tukang susu. Kalau di sekolah saya Pak Guru. Saya bilang gitu. Jadi waktu di terminal ketemu dengan murid saya. Ditegur sama murid, kok jualan susu Pak? Katanya, nggak apa-apa. Yang mana aja yang bagus kita jualan gitu kan. 94 di tengah-tengah kuliah saya juga, itu banyak sekolah-sekolah yang datang ke kandang sapi untuk berwisata edukasi. Makanya saya bikinlah jadwal kegiatan waktu itu juga kegiatannya pakai di kebun. Awalnya kebun, kita di bawah pohon, anak-anak belajar di atas rumput, minum susu bersama di sana. Pada tahun 94. Kemudian saya buatlah namanya kebun susu Cibubur. Kebun susu Cibubur. Kemudian inspirasi itu timbul, saya coba-coba translate ke bahasa Inggris, Cibugari Garden Dairy, kemudian saya singkat jadilah Cibugari. Kapan namanya? 96 lahir Cibugari. Cibugari lahir 96. Kemudian saya buat paket ya. Paket anak-anak bimbingan biar mereka datang ada minum susu, bawa pulang oleh-oleh susu. Niat saya waktu itu intinya adalah mengembalikan tauhid orang-orang masyarakat Muslim Indonesia agar mencintai produk-produk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat awalnya itu. Jadi saya pengen orang-orang Indonesia ini dari kecil kenal sama susu, gemar minum susu. Jadi mereka banyak yang nggak tahu ya, dibalikan oleh orang-orang sana ya. Itu bahwa minum susu yang baru diperah itu tidak boleh diminum. Saya bilang boleh diminum karena itu ciptaan Allah. Jangan ragu dengan apa yang diciptakan Allah. Awalnya itu. Jadi saya menanamkan nilai-nilai tauhid pada anak-anak didik dari TK sampai perguruan tinggi. Yuk kita cintai apa yang Allah anugerahkan. Dari hasil sapi perah ini, Bang Rahmat kemudian mengembangkan beberapa produk. Di antaranya adalah pertama susu murni. Ya, susu murni bisa dikonsumsi harian. Lalu kemudian ada susu pasteurisasi. Ini beraneka rasa, ada rasa stroberi, ada coklat, ada juga rasa vanila. Selain itu, Bang Rahmat juga memproduksi yogurt. Yogurt ini makanan sehat, minuman untuk orang-orang yang ingin pencernaannya baik dan juga bisa untuk program diet. Bang Rahmat juga dari susu menghasilkan keju mozzarella, keju yang lezat untuk makanan. Nah, ini Cibugari, ini kan orang datang. Gimana caranya mengundang orang datang ke sini? Aduh, saya nggak pernah ngundang ya. Ini saya cuma minta yang di atas aja ini. Oh gitu ya? Artinya Allah yang nganterin. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum mengundang ke sekolah-sekolah, belum nawar-nawarin. Kalau Bang Akbar siap nawar, monggo. Saya bantu tawarin. Jadi selama ini saya cuma yang Allah anterin itulah rezeki saya. Sampai pemilik ini juga, jadi Bang Akbar ini subhanallah didikan Gontor. Jadi apa yang Anda cari di Gontor, apa yang Anda lihat di Gontor, apa yang kamu mau di Gontor, itu yang saya terapkan. Sehingga menjaga wajah itu salah satunya. Ya, artinya jangan putus asa sebelum kita sampai hari ini pun saya belum berhasil loh. Masih terus menjaga wajah sampai akhir hayat saya. Orang datang ke sini rombongan, ngapain aja di sini? Ya pertama mereka belajar ya. Belajar apa? Belajar mengenal susu yang pertama. Bukan mengenal sapi ya? Bukan. Oh, susu ya? Itu tahap kedua. Nah, kemudian setelah mereka kenal susu, mereka doyan minum susu, gemar minum susu ya. Maksud saya ketika dia tahu ini rasa sumbernya seperti ini.
Manfaatnya seperti ini. Baru mereka saja ke kandang sapi tidak boleh pakai masker. Karena Gontor mengajarkan, ya, kamu harus merasakan apa yang ada di sini. Nggak boleh pakai masker, maksudnya biar ngerasain baunya gitu? Iya, wajib. Karena Gontor, apa yang Anda lihat, yang Anda rasakan di Gontor, itulah pendidikan. Jadi orang di bawah, orang di bawah kandang sapi nggak boleh pakai masker. Nggak boleh. Mereka harus bersentuhan, berinteraksi. Itulah rekaman-rekaman yang saya wariskan kepada anak-anak generasi masa ke depan dalam memori kecil anak mereka, masa kecil mereka. Sehingga gara-gara bau sapi itu jadi hidayah Allah yang mahal, tumbuhnya inspirasi besar jiwa-jiwa entrepreneur usaha peternakan ternak di seluruh pelosok Indonesia. Betul juga ya, itu akan meresap betul. Sangat-sangat meresap, sangat-sangat terkesan. Dan tanpa kita sadari Allah turunkan hidayah, jadilah inspirasi besar tumbuhnya jiwa-jiwa entrepreneur agribisnis peternakan sapi perah di Indonesia. Mengenal susu, mereka minum segala Ya, macam welcome dengan datang produk ke sambut, ya. Terus ke kandang sapi. Ya, Di kandang sapi ngapain? mereka bersentuhan. Yang wajib mereka menyentuh lah, Megang gitu ya. ngasih makan. Kasih makan. Nah, kemudian mereka merah susunya sebagai Memerah susu sendiri. Iya. Itu enggak takut sapinya berontak apa kan? Alhamdulillah sih ya, sekarang 10.000 kepala lebih ya Sudah datang sini. datang ke sini. 10.000 orang. Iya, paling jauh dari Australia, kemudian dari Bangladesh. Yang paling jauh keluarga lagi Italia, Eropa, Amerika. Itu keluarga atau bagaimana? Keluarga Tahu dari mana mereka? dari Cibugari. Karena Ini menarik. mimpi saya Bang Akbar, Iya. ketika saya dirikan ini Cibugari ini akan menjadi mercusuar. Ketika orang mendarat di Jakarta, Iya. tahu tempat susu di mana? Ada di Cibugari. Kalau orang ingat susu, ingat Cibugari. Iya. Upaya apa yang sudah dilakukan biar sampai ke sana ini? Saya kebetulan lewat ini aja ya, lewat artikel-artikel website. Ada websitenya ya di Cibugari, media. Cibugariko ID nih, Media sosial, Instagram, YouTube, itu kemudian wawancara dengan radio Prancis juga, wawancara dengan saya. dengan Kak Akbar. Karena saya pakai ketika di Gontor itu, kebiasaan saya ketika mau ujian saya hatam. Sampai hari ini alhamdulillah masih hatam juga. Ternyata buah Quran ini inspirasi semua. Cibugari pun ini inspirasi Quran, bukan dari otak saya. Ayat apa itu? Hah? Inspirasi Cibugari itu. Al-Baqarah. Oh ya, Al-Baqarah ya betul. Karena saya nih ya Bang Akbar, dari panggilan sapi saya ganti jadi Al-Bagori. Al-Bagori itu ya. Dari Al-Baqarah. Iya. Nah, karena enak banget bagi sapi mulu ya. Nah, biar keren pakai Al-Bagori ini. Pernah jatuh nggak Bang Rahmat? Terpuruk dalam Usaha. dalam bener gitu. Alhamdulillah pernah. Kapan itu? 2006. 2006. Saya supplier susu. Supply susu. Udah sampai 1,3 ton 1,3 per hari. per hari ke perusahaan ya? Ya, alhamdulillah hari tanggal 1 Juli 2006, 1 Juli kemarin ulang tahun, Iya. itu Allah nggak ngeredain, akhirnya diambil sama teman-teman Ah, gitu ya. Jadi saya kembali ke nol lagi 2006. mulai lagi dari nol tuh 2006. Gimana itu perasaan waktu itu? Yang ayah saya sampaikan waktu itu, Bang Akbar, ini mahal ini ya. Ah, Ini takdir Allah, kamu jangan nyalahkan orang. hmm, Walaupun itu yang hasil temanmu sendiri, iya, teman dekatmu, teman ngobrolmu, teman ngopimu, katanya gitu. iya. Kata ayahnya. Ya, tapi ini udah takdir. Garis Allah, Anda nggak bisa lari, terima. Tidak boleh marah, tidak boleh dendam, tidak boleh ngancam. Terima dulu. Setelah itu Udah, pasrah. pasrah. Bangkitnya itu gimana? Bangkitnya saya Bang Akbar, waktu itu karena utang masih banyak ya. Iya.
karena Kita buat masih produksi ya. banyak, ya. Anak-anak udah pada mau mulai sekolah TK gitu kan. Iya. Nah ini saya nyangkok pohon kemuning itu 100 batang. Oh, oke. Sambil saya ngerjain bidadari pelan-pelan lagi. Saya jualan ke kantin-kantin sekolah, saya keliling, saya data sekolah di sekitar saya ada berapa SMP-nya, SMA-nya berapa, saya keluar masuk ke koperasi ya. Nah, saya taruh di kulkas, kadang-kadang waktunya dalam 2 hari. Keliling lagi saya narikin susu. Jadi mau lagi dapat 20.000. Nah, jadi tadinya kita sudah jadi supplier besar. Terus 99 sampai 2006. Lumayan lama ya. Lumayan. Waktu itu cuma motivasi saya bantu orang tua. Ayah saya kasih cuma 100 perak per liter. Saya nganter 40 liter awalnya. Iya. 99. Jatuh, habis itu kembali retail gitu ya berarti. Ya. Retail, dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat saya dengan kesabaran yang ada. Saya jadi pengurus provinsi, pengurus nasional. Pengurus apa itu? Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia, KTNA. Kontak Tani Nelayan Nelayan Indonesia. Yang sebelumnya saya itu cuma tingkat RT ya, kelompok kecil. Nah, setelah saya sabar, ternyata itu langit 7 lapisan dibuka, jumlah pergerakan pengembangan reklamasi. Iya. Sebelumnya saya cuma biasa-biasa aja. Iya. Harus sekolah datang saya sambut, saya kasih susu gitu kan. Sekarang posisinya lagi Sudah rapi ya. rapi. Itulah hikmah dari 2006. Kalau sekolah nih ya mau datang itu nanti ya kalau sudah pandemi selesai. Kita doakan cepat selesai. Amin. Itu gimana caranya mereka ke sini? Caranya mudah banget Pak Akbar. Mereka daftar aja dulu. Telepon ya. Lewat telepon, lewat WA bisa. Ada di websitenya, ada di Instagramnya, ada di dari. Ada juga ada Ahmad Al-Ghazali. Nah itu ada nomor telepon saya. WA, konfirmasi tanggalnya, jumlah siswanya. Kemudian dapat paket yang eksklusif, yang 100.000. Itu dapat makan, dapat Oh ada paket-paketnya. ada dapat 2 kambing ya, Per orang 100.000. 100.000, dapat minum susu untuk ibu guru free. Ya. Nah, Anak-anak minum susu udah tuh. dapat semua, Dapat dapat susu. kambing, dapat oleh-oleh susu juga, dapat Oleh-oleh susu juga. sama tas titik juga. Pesan nih terakhir. Jadi karena pengusaha apa yang harus mereka siapkan? Adik-adik yang penting yang pertama ya kebiasaan ngaji itu yang paling Ngaji dulu. ngaji lah tadarusan ya. Tadarusan kan ngaji Iya. juga, ngaji diri, ngaji Quran, macam lah. Disiplinnya, bangun subuhnya, bangun malamnya, doanya. Ya walau cuma 2 rakaat jalanin aja sebisanya. Kemudian jangan lupa ketika kita mau usaha itu izin sama Allah. Bagaimana perintah Bidadari Bang Akbar? Iya. Ketika orang mau pakai merek Bidadari, monggo silakan. Belajarkan pakai berapa duit, nggak pakai berapa duit. Yang ikhlas kasih Allah, transfer ke rekening yayasan. Kemudian tiap harinya itu dapat 5.000 perak untungnya. 500 perak itu kumpulin di kaleng biskuit, masukin ke banyak pasti di kaleng yayasan. Untuk apa? Agar nanti kalau udah banyak orang-orang yang habis Quran, santri-santri yang habis Quran juga dikasih sapi 10 ekor tanah 1.000 meter. Dari mana? Dari franchise Bidadari. Maka dari itu para sahabat sekalian, ya, yang pertama manjada wajada yang Bang Akbar ini kan terus tanamkan. Jangan sampai putus asa. Modalnya apa? Modal dengkul kalau kita mau usaha. Zaman sekarang modal dengkul Bang Akbar. Iya, iya. Ya, jadi jangan sampai kita mau usaha mikir pakai matematika dunia. Yang tadi saya ajarin pakai matematika akhirat Bang Akbar. Kalau pakai matematika dunia, nyusunnya modalnya berapa, untungnya berapa, ketika kecil nggak jadi. Tapi kalau pakai matematika akhirat, bismillah modalnya jalan.
Parsadi pakai modal Bismillah. Yang penting kemauan, ketekunan, keuletan terus jalan. Terima kasih banyak, ini Bang Rahmat Sama-sama. Al-Bagori, Sama-sama Bang Akbar. Al-Sapi berarti. Mudah-mudahan nanti itu inspirasi besar karena juga gerakan Putih Indonesia Apa itu? gemar konsumsi susu dan murni setiap hari menuju Indonesia putih yang sehat, kuat dan cerdas di masa yang akan datang. Amin. Kalaulah dari Golkar akan tumbuh 1000 Golkar di Indonesia, maka dengan manjada wajahnya Bang Akbar dari kandang sapi perah kecil Cibujari akan tumbuh 1 juta peternak perah di seluruh Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Rahmat. Mudah-mudahan selalu berkah nih ya. Amin. Usahanya maju, sapinya tambah banyak. Yang suka susu juga mudah-mudahan tambah banyak. Mudah-mudahan menginspirasi banyak anak-anak Indonesia untuk semakin suka susu. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.